Sore ini air surut, tidak ada bayang-bayang pohon bakau di dalam air. Kita sudah tinggalkan areal Pulau Santri Ponpes Darul Amanah. Dan sekarang kita akan coba jalan-jalan menuju ke Desa Salati dan Desa Beringin Jaya di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ayo ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita sudah berada di seputaran Desa Bawang dan sekarang kita akan menuju ke Desa Liandat, Desa Beringin. Warna putih, bila mana sudah berwarna putih jangan disentuh lagi. Begitu pula tulisan subscribe, segera disentuh sekali untuk selamanya. Tanda lonceng juga disentuh agar video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk pembangunan jalan jembatan Pulau Taliabu. Saya baru habis melintasi jalan dari Gele, Onemai, Beringin, Bawang sambil melakukan video, melakukan review terhadap kondisi jalan ini. Akan tetapi videonya tadi gagal, saya kira aktif padahal tidak aktif. Nah, sekarang saya balik menuju ke Desa Gele, melintasi Desa Beringin, Salati, Onemai, dan Gele. Nah, supaya kita bisa melihat bagaimana perkembangan pembangunan pada poros jalan Gele, Beringin, dan Bawang. Ya, saat ini masih di poros Bawang, Beringin. Ini jalan Lapen yang sudah cukup lama. Lapen dari 2016, 17. Kira-kira di seputaran tahun itu dibangun. Dan belum ada peningkatan sampai saat ini. Cuma ini sementara ini 2025 bulan Juli ini, Juli Agustus ini, nampaknya ada penimbunan jalan pada poros Liandata, Salati, Liandata, Beringin, Salati. Ya, dan sudah mulai ada pembersihan bahu jalan. Ini bahu jalan di jalan yang saya lalui ini. Di minggu yang lalu, ini rumputnya sudah sampai di sini, di tengah jalan. Sudah sampai di atas aspal. Andai kata tidak ada mobil yang melintas, ya boleh jadi sudah masuk di tengah jalan. Ya, alhamdulillah hari ini sudah ada mulai perbaikan, pembersihan. Ya, ini kita lihat di kiri kanan jalan. Yang tadinya rumputnya sudah di atas aspal, ya sekarang sudah mulai disingkirkan. Ya, mulai dibersihkan bahu jalannya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Cuma ini pohon-pohon di pinggir jalan ini, bagi yang punya kebun, kalau bisa ya tolong ditumbang. Jangan ada pohon di pinggir jalan yang menaungi aspal. Boleh, tapi kecuali dia agak tinggi, sehingga tidak menghalangi pandangan para sopir, para operator, dan para pengendara kendaraan. Ya, saya masih di poros Bawang, Beringin. Suasana sudah semakin redup. Waktu maghrib sudah makin dekat.
Kita lihat ini sudah mulai melebar jalannya, rumputnya sudah mulai dikurangi. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada yang berinisiatif dan yang mengerjakan pembersihan bahu jalan ini. Terima kasih banyak. Moga-moga kebijakan seperti ini atau pekerjaan seperti ini itu dijalankan terus setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali dibersihkan bahu jalan ini. Ya, lubang-lubang jalanan ya kalau bisa per 3 bulan lah dipantau mana yang berlubang lagi, tolong ditimbun lagi. Harus ada dump truck milik pemerintah daerah yang kerjanya keliling Taliabu. Mana jalan yang berlumpur isi sidamato atau tanah timbunan yang tidak akan berlumpur di kala hujan, lalu digrider dan diwalas. Cukup seperti itu, warga Taliabu sudah cukup gembira, cukup senang. Jangan biarkan warga Taliabu dalam penderitaan yang berkepanjangan, sementara APBD yang milik rakyat Taliabu itu Anda gunakan bukan pada tempat yang mereka inginkan. Ada sekelompok orang simpatisan penguasa daerah yang terkadang ketika kita mereview kondisi jalan Taliabu yang parah ini, mereka menyinggung tentang pajak. Apakah kita punya kontribusi ke negara ini? Nah, ini dia keliru fatal ini. Ternyata perolehan pajak negara ini dari 1.196 triliun kalau saya tidak salah ya. Tolong diralat kalau saya salah. 1.190-an triliun itu 90% dari hasil keringat masyarakat, pajak dari masyarakat kecil. Orang-orang terkaya, pemilik industri, pemilik perusahaan-perusahaan besar di negara ini ada sekitar 11.000 orang. Mereka hanya menyumbang pajak 1,5% dari total perolehan pajak negara. Pajak negara bersumber dari rakyat, dari bajunya masyarakat, bajunya rakyat, dari makanan rakyat, dari kendaraan rakyat. Kendaraan rakyat macam ini, motor-motor busuk seperti ini ada pajak produsen, pajak industrinya yang membuat motor ini, ada pajak kendaraan, ada pajak angkutannya, ada pajak penjualannya, banyak sekali pajaknya. Sehingga motor yang harga 15 juta, boleh jadi harga jualnya sebenarnya cuma 6 juta. Atau boleh jadi cuma 5 juta atau 3 juta. Tapi karena pajak yang berlapis sehingga motor ini dijual dengan harga 15 juta, 16 juta, 17 juta. Masyarakat kecil karena miskin, ya terpaksa menyicil. Mari, dari mana? Aduh, luar biasa semangat. Alhamdulillah tempat ini dulu ada genangan air yang cukup dalam dan luas, sekarang sudah ditimbun. Terima kasih. Ya, harapan masyarakat Taliabu hanya seperti itu saja, tidak muluk-muluk kepada pemerintah daerah yang terhormat. Ya, jadi warga Taliabu ini hanya mengharap jalannya tidak berlumpur dan bisa dilalui oleh kendaraan mereka yang boleh dikata 99,9% mungkin warga Taliabu ini hanya pemilik motor darat, pengendara roda 2, bukan pengendara roda 4. Yang menggunakan roda 4 itu mayoritas adalah pemerintah daerah dengan menggunakan APBD, uang rakyat dipakai untuk membeli mobil 4x4 double garden agar mereka bisa berjalan di lumpur, sementara masyarakat kasihan melintasi lumpur itu dengan motor bekas ataupun motor cicilan ataupun motor yang mereka beli dengan uang tabungan bertahun-tahun dari hasil keringat yang begitu luar biasa. Ya, itulah nasibnya warga Pulau Taliabu. Saya sekarang sudah di seputaran Desa Beringin Jaya. Tidak jauh dari sini sudah masuk wilayah
Desa Beringin Jaya. Yang di belakang saya ini Kades Beringin Jaya, ini ada di belakang. Ya Allah. Kades Beringin ini orang baik sekali. Moga-moga beliau jadi Kades 2 periode. Beliau tiap kali saya sholat Jumat di Desa Beringin Jaya, saya lihat ada beliau hadir. Ya, kita berharap seluruh Kades seperti itulah. Minimal hari Jumat Anda hadirlah di masjid itu. Jangan Anda sudah jadi Kades, dipilih oleh masyarakat Muslim, di hari Jumat Anda tidak pernah nongol di masjid. Aduh, kasihan itu. Sangat menyedihkan perbuatan Anda itu. Ya, di depan ini adalah jembatan Desa Beringin Jaya. Yang di depan ini Pak Haji Alibasa ini, apa ini kalau tidak salah ini. Ya, di muka ini ada genangan air yang alhamdulillah sudah ditimbun, tapi timpunannya ini masih rendah, ini harus tambah, harus rata dengan tembok yang ada di sebelah kanan saya ini. Kalau tidak ini, aduh, musim hujan ini ya Allah, sampai di leher air di situ. Nah, inilah Desa Beringin Jaya, ada Sungai Beringin Jaya. Ya, Sungai Beringin Jaya. Masya Allah. Luar biasa. Oke, mantap. Mantap Pak Kades, luar biasa. Ini ke arah selatan miring. Ke arah utara, ini yang ke arah utara ya agak stabil sedikit. Ini sungai wajib dinormalisasi. Karena kalau tidak dinormalisasi ini sungai, maka bagi yang makin lama akan makin membesar ke arah sana. Jadi ini harus dibelah di sini, lalu ditanggul di beton kiri kanannya dengan sistem batu yang disusun baru diberonjok, seperti yang dilakukan di sungai-sungai yang ada di Sulawesi. Oke, kita akan lanjut menuju ke Desa Salati, Onemai, dan Gele. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like dan subscribe. Ya, saya sudah berada di Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Belok kanan ke Perkebunan Rata, ke gunung, belok kiri ke Desa Beringin Jaya, lurus ke Desa Salati. Nah, ini banyak alat berat di kanan jalan kanan saya. Ini adalah kendaraan yang mengerjakan jalan ini. Ini mobil Triton tadi yang menanyakan alamat, tapi tidak berhenti tepat sesuai dengan posisi. Sambil bertanya sambil jalan, tidak berhenti. Ya, gimana caranya? Saya posisinya berhenti, dia tidak berhenti. Ya, begitu sudah. Oke, kita sambil jalan. Inilah jalan poros Beringin Salati yang selama ini menjadi keluhan warga Kecamatan Taleo Barat Laut karena sering berlumpur. Nah, ini lumpurnya sudah dikurangi dengan ditimbunnya jalan ini. Ya, saya tidak tahu ini adalah inisiatif kontraktor atau inisiatif pemerintah daerah. Anda tahu kita, karena tidak ada papan proyek. Nah, kita tidak tahu apakah ini proyek ataukah ini sekedar pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang merupakan koroni dari Bupati Pulau Taliabu atau mantan tim sukses. Ya, tim sukses itu adalah tim yang dibentuk pada saat pilkada. Setelah selesai pilkada, setelah selesai dilantik, ya tim sukses itu disebut mantan tim sebenarnya. Nah, inilah jalan poros Beringin Salati yang dulu berlumpur. Nah, ini di tempat ini, di depan saya ini di sini lautan lumpur yang paling dalam ini. Alhamdulillah ini sudah
ditimbun. Nah, ini sudah disirtu dengan tanah sirtu yang cukup baik ini. Nah, cuma ini harus dilapis lagi dengan Damato. Ini sebelah kiri masih ada genangan air. Itu harus ditimbun juga itu harusnya. Supaya agak lebar jalan ini. Ini harus timbun dengan lapis Damato, walaupun tipis. Ya, jadi timbun dengan tanah biasa seperti itu dulu, tanah sirtu pasir yang mengandung batu, baru kemudian Damato. Iya, supaya tidak ada lagi lumpur-lumpur yang seperti ini. Baru dirapikan pakai grader. Harus pakai motor grader. Alat berat yang disebut dengan motor grader. Mengapa harus motor grader? Karena motor grader itu sama dengan skap. Kalau tukang kayu itu skap. Ya. Hasilnya jauh lebih rapi dibanding bulldozer atau loader. Jadi saya tidak tahu apakah ini pakai grader atau pakai apa alat merapikannya ini. Ataukah pakai bulldozer ini. Ya, mudah-mudahan ke depan ditimbun pakai Damato lah. Ini dulu tempat yang jalannya sangat bergelombang, sangat berlumpur, berkolam. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai dirapikan. Terima kasih kepada semua yang berinisiatif dan yang terlibat dalam perbaikan jalan ini. Semua saya ucapkan banyak terima kasih. Mewakili pribadi dan pengguna jalan di seputaran Kecamatan Talaga Barat Laut, khususnya di Poros Beringin Salati, saya ucapkan banyak terima kasih. Cuman tidak bisa sebatas ini cuma 1 kilometer ini. Taliabu ini sekitar 700 kilometer yang harus dibenahi dan sudah 5 kali pemilihan bupati. Belum ada perbaikan yang sangat berarti. Ya, dari 700 kilometer itu baru 2 kecamatan. Baru 2 kecamatan yang ada jalan aspalnya. Itu pun belum seluruhnya. Belum. Ya, ini juga bagian yang kemarin sangat berlumpur. Ya, alhamdulillah sudah mulai ditimbun sedikit-sedikit. Walaupun belum sempurna, tapi 90% lumpur telah hilang. Ya. Di hadapan kita ini masih ada genangan air, tapi tidak separah yang yang kita lalui di bulan lalu atau minggu lalu. Wah, hampir jatuh ya. Saya sudah berada di Desa Salati. Desa Salati ini desa tetangga dari ibu kota Kecamatan Talaga Barat Laut, Desa Gili. Ini salah satu desa yang tua di pantai barat, yaitu Gele dan Salati. Ini adalah Masjid Al-Hijrah Desa Salati. Wah, sudah tarhim masjid. Masuk waktu maghrib. Lima kali pemilihan bupati, rapat beton di Desa Salati masih seperti ini. Hari ini 4 Agustus 2025. Rapat beton cuma separuh jalan. Separuh jalan dan hasilnya bergelombang sekali. Sangat bergelombang. Ini 6,6 miliar anggaran jalan ini pada tahun 2022 dikerjakan cuma sekitar 120 meter kalau tidak salah.
hanya 3 tiang listrik lebih sedikit. Kalau bukan 120-130 meter saja. Begitulah bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Talyabu. Dan selanjutnya saya sekarang melintasi lumpur. Ya, ini sama sekali belum ditimbun ini sekitar sini. Nah, jalan menuju Gele yang seharusnya ada jalan ini. Nah, tapi karena ini lumpurnya luar biasa, maka kita melewati jalan depan Madrasah Aliyah Negeri. Nah, ini jalan yang melewati Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya di Pulau Talyabu. Madrasah Aliyah Negeri bukan program pemerintah daerah. Ini adalah program murni pendiri Yayasan Darul Amanah bersama masyarakat desa Gele di tahun 90-an. Tahun 90-an awal, sekitar 91-92. Ya, awalnya adalah Madrasah Sanawiyah. Kemudian menjadi Madrasah Aliyah. Kemudian bertambah menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Jadi ada 3 madrasah, Sanawiyah, Aliyah, dan Ibtidaiyah. Yang sudah negeri adalah Sanawiyah, Aliyah. Nah, tinggal kita berharap moga-moga pemerintahan Prabowo Subianto ini mempercepat penegrian Madrasah Ibtidaiyah Desa Gele. Ya, karena itu bagian dari paket Madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Nah, dan kita mohon kepada Pak Presiden juga untuk segera membangun jalan nasional pada poros Gele, Bobong, Gele Samuya, dan dari Gele ke Pulau Talyabu. Itu harus ada jalan nasional agar akses menuju ke madrasah ini bisa dilalui dengan cara yang baik, dengan jalan yang baik. Nah, kita sudah sampai di depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Talyabu. Ya, sebelah kanan ini adalah tembok Madrasah Aliyah Negeri Pulau Talyabu. Nah, ini dia. Negeri, Madrasah Aliyah Negeri di Pulau Talyabu ada di Desa Onemai. Begitu pula Madrasah Sanawiyah Negeri ada di Desa Onemai. Desa pemekaran dari Desa Gele. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Selamat menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.